Karena takdirnya itu sebenarnya mereka itu tidak memiliki anak karena misalkan mereka harus menempuh perjalanan kehidupan yang lebih berat di setelahnya. Makanya Tuhan tuh nggak ngasih anak dulu nih. Tapi merekanya yang nggak sabar pengen punya anak, akhirnya malah minta tuh yang jahat kayak setan segala macam. Menurutku ya, ini nggak tahu tiba-tiba muncul aja. Aku nggak tahu ini logikanya dari mana. Kalian tahu Cinder Bolong? Tahu. Kalau menurutku itu Ini vlognya Kansa. Bermain, belajar, beriman, dan masih banyak lagi. Ikutin vlog Kansa terus ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe itu free, orang bayar. kalau menurutku itu bayinya minta sama setan, makanya dia ibunya jadi setan, anaknya bisa berubah wujud jadi setan toh. Siluman. Oh iya toh. Ya. Kalau aku pikir kayak gitu iya nggak tapi kan banyak di film susah. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa disebutnya Sundel Bolong? Ya karena bolong. Cuman karena itu. Tapi penyebab bolongnya Karena jadi Bumil tuh lahirnya kan di sini. Nah karena kesakitan dia tuh ini pindah ke sini, habis itu jebol, anaknya keluar dari punggung. Ya kan? Aku tahu di film Susana. Aku tahu kamu jawabannya. kalau secara magisnya ada penjelasan sebenarnya. Aduh. Apa? Karena mereka sama halnya kayak susuk. Sama halnya kayak susuk. Ketika dipasang susuk ketika meninggal, bagian mana yang paling cepat membusuk? Yang diletakkan susuk kan. Nah, sama halnya kayak hamil. Itu kan mereka kan ditempeli apa ya, kayak syaiton gitu loh di belakangnya. Ya. Nah, makanya kenapa di belakangnya itu membusuk. Jadi sebenarnya itu bukan bolong, tapi lebih kayak bolong-bolong kecil-kecil banyak, lebar, dan isinya belatung semua. Oh, aku tahu itu ada itunya toh, ada kayak Karena itu adalah bagian tubuh yang diminta sama si syaiton itu. Jadi makanan buat mereka. itu ada sih apa namanya ya takut fobia bolong-bolong kayak gitu. Tripofobia. Oh, aku juga kayak gitu. Itu kayak gitu. Nah, kalau ngelihat semut ngumpul, Kalau aku biasa aja. ada lagi nih. Harus Pernah nonton film Mama? usah film toh. Apa ya? Ini deh. Pas aku tadi lihat ya karena kayak gini. Kalian mau ngobrol sama sosok yang ada di sini? Enggak, sih toh. Kayak gini toh. Matanya kayak kamu tahu mata ayam. Tadi. Ya bisa lihat belakang tapi kita tetap lihat situ. Oh, berarti bisa misah gitu. Juling itu mah. Jadi kamu lihat aku lihat kamu lihat aku. Tiba-tiba aku tuh Oh, penglihatan mata ayam. Aku lihat yang kamu ceritain lah, itu bayangan hitam tok. Habis itu pendek. Iya kayak yang tak lihat di pohon itu. Itu emang ada beneran di aku. Mau ngobrol nggak sama sosok? Enggak. Ngobrol dong. Nggak mau. Asik cuy. Nggak mau, Mas. Sama mbak itu. Kan selama ini bersama kalian. Sama mbak itu ya? Bersama dia, Deng. Oh, itu aja. Ini enggak ada. Hah? Ini enggak ada. Dia nunggu di dekat sini, cuman kan nggak yang nempel kayak kalau kita bayangin kan nempel ketempelan kan nempel gitu kan. Nempel sayang. Itu nggak yang gitu, cuman kayak ketempelan itu bukan ketempelan. Kalau ketempelan itu kan kayak setan yang random gitu nempel sama kita. Cuman kalau misalnya kalau kayak leluhur yang jagain itu tuh terhubung bukan nempel. Jadi mereka itu bisa dekat, bisa aja ngejauh. Tergantung kita seberapa dalam bahaya kita. Coba kamu pernah nggak kamu punya lihat jahat ke aku? Kecil aja pasti punya. Apa? Kamu Punya apa? lihat jahat ke aku atau nggak kira aku itu pasti punya ya. Gak mungkin orang nggak punya. Bukan niat doang, pernah ngelakuin kan? Emang apa? Yang aku bentak dar, inget nggak? Aku nggak tahu tapi Balos. Itu yang dia ngerjain aku. aku kan nggak ada. Oh, Bilgis. Sama Billy. langsung aku ngamuk. Dar. Alah cuma gara-gara rokok guys. Itu toh.
Dia tuh gak tahu kenapa cowok-cowok tuh suka sama rokok ya. Kalau kan apa? Nggak mungkin lah ya aku tega beneran tak cetek gitu tak pamerin ini kan nggak mungkin tanya. Habis itu aku cuma ngambil sebungkus itu tuh ada isinya berapa? 3 ya? Nggak tahu deh, lupa. 2. Habis itu nggak tahu punyanya Fatar atau punyanya dia nggak tahu. Nah habis itu tiba-tiba Itu tuh marah. lagi emosi kecampur belum gajian aja guys. Ayolah malah bongkar kalian. Terus itu apa namanya? Marah gara-gara apa? Ya lagi biasa kan orang kalau misalnya lagi dalam kondisi nggak tenang itu pasti terpengaruh untuk berbuat bukan berbuat untuk emosi emosional. Kalau kira kau copot. Aku ada satu kisah di mana temanku tuh cerita dan itu tuh kisah nyata. Bukannya kamu pernah disukai sama Kalian- kuntilanak ya? Ya itu kan udah pernah diceritain di channel lain. Ini yang belum pernah aku ceritain. Apa? Nggak usah serem-serem. Kamu atau Enggak sih. temenmu? Kalian kan sering main ke Alkit kan? Mbak sini Alkit. Mbak, aku tahu. Alun-alun Kidul. Iya. Di situ tuh kan menyimpan cerita-cerita tentang keraton kan. Janganlah di sini lah. Mas. Nah di keraton sendiri itu kan pasti ada yang namanya dayang, apa namanya, selirnya para pemimpin-pemimpin atau raja-raja di keraton. Itu ada satu kejadian di mana temenku ternyata adalah keturunan dari si selir tersebut. Maksudnya selir itu apa? Enggak tahu. Selir itu tuh kayak apa namanya, dia raja punya istri banyak kan. Ada istri utama, ada istri-istri simpenan. Hah? Iya. Iya. Terus Nah dia itu pernah satu kejadian itu tuh selir itu kan bukan istri utama ya, dia diratukan dan si apa namanya, si ratu utamanya tersebut tuh emosi dan nggak terima, akhirnya dibunuh lah Raja si ya? selir ini. Hah? Ya selir atau raja ya? Intinya tuh dia itu nyuruh pesuruhnya untuk ngebunuh si selir ini. Nah dia pernah didatengin di dalam mimpi dan dia ngerasain bener-bener di dalam andong muterin alun-alun kidul. Dan kalian kebayangkan gimana mistisnya pada zaman itu. Banyak darah kan di keraton. Oh iya. Karena kan dulu pernah ada perang kan, serangan 1 Maret segala 1 Maret macamnya. 2000. Tahunnya lupa deh, pokoknya 19-an. 1900-an. Iya, 19-an. Coba ya. 19. Kita cek ya. Ya, serangan umum 1 Maret itu terjadi di tahun apa? Oh, tulis sendiri. Sri Sultan Hamengkubuwono itu sekarang sampai berapa tuh? Sekarang ke berapa ya? 9. 9 apa 10? 11. 9. Nah, tahun 1949 guys terjadinya. Nah sebenarnya banyak yang kita nggak ketahui tentang tapi aku tuh sendiri secara pribadi juga takut ya untuk cerita lebih dalam. Walaupun kita tuh tahu isinya, tapi kayak nggak etis aja kalau kita ceritain sisi buruknya. Iya, itu kan monumennya. Tapi kan terjadi perangnya itu kan di sekitaran ini, apa namanya, benteng itu. Kan ada benteng-benteng, ada jokteng, pojok benteng, itu kan di sekitaran situ terjadi tumpah darahnya. Tapi kalian sendiri itu tertarik nggak sih sama kayak kerajaan-kerajaan, apalagi kerajaan Kesultanan Keraton itu kan paling lama berdiri di Indonesia dan sampai sekarang ya kan? Keturunan. Kenapa? Om aku keturunan. Loh, kok harusnya kamu dikasih Bapakku juga. nama? Harusnya kamu dikasih nama itu dong kayak Tapi kalau nama apa keturunan dari selir-selirnya kan nggak dikasih Enggak, nama Kak. itu. Dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Kedua. Oh. Tapi dari selir apa dari ratu utama? Tahu juga aku. Cuman aku dikasih tahu pas itu tuh. Enggak tahu tiba-tiba Nah, kok dikasih kamu tunjuk. enggak Kenapa keturunan keraton itu banyak? Nah, terjawab kan? Karena banyak selirnya. Dan mereka pasti punya apa ya? Saudaraan jauh sama. Punya keturunan apa? Punya leluhur yang jaga. Gitu. Makanya kenapa Aku ya kaget. kita yang punya keturunan keraton itu pasti apa ya, punya kesensitifan masing-masing. Aku pun gitu. Dulu itu aku keturunan dari, kalau ini cerita dari uyutku ya, yang hidup di zaman itu, katanya itu dia adalah anak dari cucu dari Pangeran Diponegoro I. Oh iya.
Berarti kamu Yang mana dia itu punya ya zaman dulu itu kalau dari keraton yang serangan ke Batavia mereka kan melalui Tegal. Nah mereka berhenti di sana dan mengakhiri hidup di sana karena ada beberapa yang membelot. Nah aku belot tuh apa? pembelot itu apa ya istilahnya mereka berkhianat sama keraton. Nah Pangeran Diponegoro sendiri kan dulu kan pernah mau mencintai seseorang yang bukan dari keturunan bangsawan, makanya terus kenapa dipenggal. Nah dulu itu orang-orang dulu punya kesaktian di mana mereka itu bisa tahan kebal terhadap senjata tajam. Iya. Makanya mereka keturunan mereka itu biasanya jarak walaupun terluka atau segala macam mereka akan merasakan kesakitan tuh nggak terlalu besar. Oke deh kalau gitu kalau misalnya pengen ada cerita-cerita horor lainnya atau kalian tertarik dengan konten seperti ini silahkan komen di kolom komentar. Kalau gitu sekian dari konten kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube-nya Aisyah Kalisa. Di sini ada Mas Bye bye.